Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus di channel Rumah Berkat House of Blessing. Pagi ini kita akan membaca Alkitab dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca bersama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema pagi ini saya ambil dalam Mazmur 34 ayat 2-4. Ini adalah memuji Tuhan tanpa syarat. Mengapa demikian? Karena Daud yang mengajarkannya. Kita lihat di ayat yang kedua itu sebagai kuncinya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Daud memuji Tuhan bukan hanya pada saat ia mengalami kemenangan, bukan hanya saat ia mengalami kelimpahan, bukan pada saat ia mengalami segala sesuatu yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi justru apa yang Daud ungkapkan yang menjadi Mazmur-mazmur yang luar biasa adalah karena ia telah mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, dan ada begitu banyak musuh. Saudaraku, Daud mengajak kita semua seperti di ayat 4, bahwa ia secara pribadi telah melakukannya, maka ia mengajak kita semua hari-hari ini yang sedang mengalami masa-masa sukar agar belajar dari dia untuk memuji Tuhan tanpa syarat. Kalau kita mengalami sesuatu yang baik, kita mengalami segala kelimpahan, segala kemenangan, keberhasilan, segala sesuatunya baik-baik saja, maka rasanya memuji Tuhan itu tidak terlalu penting rasanya, karena hal-hal yang kita rasakan, sukses dan sebagainya itu adalah sebagai sesuatu yang membahagiakan. Tetapi tahukah saudara, menurut Daud justru adalah dalam situasi yang paling sulit, justru itulah kita bisa mencapai klimaks di dalam memuji Tuhan, yaitu tanpa syarat. Bayangkan ketika kita memuji Tuhan dalam saat kita lemah, memuji Tuhan di saat kita gagal, memuji Tuhan di saat kita jatuh miskin, jatuh bangkrut, ketika kita tidak punya pekerjaan, ketika kita sedang berduka, ketika kita sedang tidak punya apa-apa dalam hidup ini, dan kita dianjurkan bahwa apa yang kita katakan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang keluar asal-asalan dari mulut, tetapi puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Artinya ini menjadi satu pujian yang tetap, satu kebiasaan, satu kedisiplinan, bahwa ketika Daud menyampaikan pujiannya kepada Tuhan, itu bukan pada saat-saat tertentu, tetapi ia konsisten memuji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Yang mana kita tahu Daud tidak selalu hidupnya enak, tetapi justru ia sepanjang tulisan-tulisan tentang Daud, justru kita banyak melihat, mengamati, dan akhirnya kita dapat menarik pelajaran yang penting, bahwa hidup yang memuji Tuhan itu selalu bisa jadi berbanding terbalik dari apa yang kita harapkan. Saudaraku, hari-hari ini begitu sulitnya orang dapat memuji Tuhan. Banyak orang lebih banyak berbicara tentang dalam tanda kutip kehebatan penyakit Corona COVID-19 ini. Betapa berita-berita yang datang mengecilkan hati, sehingga mendatangkan juga paranoia bagi masyarakat, dan tidak sedikit orang Kristen juga yang terpengaruh karenanya. Tetapi mari berdasarkan firman Tuhan, daripada kita mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang dapat mengecilkan hati, hal-hal yang dapat mematahkan semangat, hal-hal yang justru mengecilkan kemampuan kita berpikir bahwa Tuhan ada. Ini yang harus kita tolak. Satu-satunya cara yang paling sederhana untuk melawan perkataan-perkataan negatif, baik yang datang dari luar maupun dari mulut kita sendiri, adalah mari kita memuji Tuhan, puji Tuhan, masyurkan Dia, megahkan Dia, muliakan Dia, besarkan namanya, sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus itu, melampaui segala akal pikiran kita, dan kita
Meskipun dalam situasi yang sulit, kita tidak akan dikalahkan, tapi kita justru akan menang. Kita akan terus bergerak maju, karena kita tahu di dalam puji-pujian, di atasnya Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya, puji Tuhan. Jangan takut saudaraku, jangan ucapkan sesuatu yang mengecilkan hati dan menghilangkan daya nalar pikir kita yang benar, bahwa kita harus berpikir berdasarkan firman Allah, bahwa dalam situasi ini Tuhan Allah ada, Tuhan Allah berkarya, dan Dia akan terus berkarya sampai tuntas masalah atas kita semua. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita terus bersatu hati di dalam doa, bergandengan tangan di dalam kesatuan, dalam mendukung setiap program pemerintah. Di dalam hari-hari ini mereka sedang berupaya keras untuk berjuang bagi kita semua, termasuk gereja Tuhan. Mereka alat Tuhan, kita terus berdoa bagi mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu yang mulia dan agung itu. Pada hari-hari ini, nama-nama korban karena nama penyakit yang dahsyat, seolah-olah kami mempunyai satu musuh yang tak terkalahkan. Tetapi pagi ini kami mendapatkan kembali firman Allah, bahwa memuji Tuhan adalah cara bagaimana kami dapat menyerahkan diri kami tanpa syarat. Bukan karena kami saat ini sedang bersuka cita, bukan karena kami saat ini sedang menghadapi hal-hal yang baik, tetapi justru karena kami dalam kesusahan, ketika kami dalam kesulitan, kami mau memuji Tuhan, dan kami akan tetap memuji Tuhan. Bukan hanya saat kami bergumul hari-hari ini, tetapi sampai selamanya kami akan memuji Tuhan. Kami akan mengagungkan nama Tuhan. Karena sebagaimana Tuhan hadir dalam sepanjang hidup kami, maka sepanjang itulah kami akan memuji Engkau. Tuhan, kiranya Roh Kudus menaruh sesuatu yang mengingatkan kembali pada kasih Allah, sehingga kami dalam hati pikiran kami tidak memikirkan masalah ini, kami tidak memikirkan sesuatu yang menakutkan, tapi kami ingat akan anugerah kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Sebelum ada wabah penyakit ini, kami telah ditolong berkali-kali oleh Tuhan. Oleh karena firman iman ini, maka kami hidup sampai hari ini, dan kami mau terus melangkah. Besok pun kami akan hidup oleh karena iman percaya kami. Kami tidak akan jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan senantiasa tersedia bagi kami. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang letih lesu karena ancaman penyakit ini, yang terteror karena penyakit ini. Di dalam nama Yesus kami tolak semuanya ini. Roh Kudus, karuniakan damai sejahtera Kristus itu, agar Tuhan setiap umat-Mu kembali bersemangat dan akhirnya dapat memuji-muji Tuhan di saat-saat seperti ini, baik pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kami. Kami terus berdoa bagi pemerintah kami, berdoa Tuhan bagi para pemimpin dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berdoa bagi para dokter tenaga medis yang berjuang mati-matian, termasuk juga aparatur negara semua yang terlibat untuk memberantas penyakit ini dari negeri kami. Kami bersatu hati berdoa bagi mereka, kiranya tangan Tuhan terulur bagi mereka, memberikan hikmat dan kekuatan, agar mereka terus dapat bekerja dengan baik untuk berhasilnya program pemberantasan penyakit corona ini. Terpujilah nama Tuhan, berkati Tuhan bangsa kami, sehingga juga tersedia obat-obatan dan peralatan-peralatan yang diperlukan guna pemberantasan penyakit ini. Lindungilah warga Indonesia, warga Jakarta, warga sekitar kami, termasuk warga kami, sehingga kami semua Tuhan aman dalam tangan perlindungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari ini, pagi ini juga kami mau melangkahkan kaki kami ketika kami berada di dalam rumah, ataupun ketika sekedar kami berolahraga atau berjemur untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan menjaga, memberkati kami, dan semua kebutuhan kami selama kami tidak bekerja di luar rumah,
Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya tepat pada waktunya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Indo sembayang kami siap menghadapi segala sesuatunya dengan puji-pujian tanpa syarat kepada Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.